Tapi dekat Indonesia nih, kelas menengahnya yang 9 juta orang jatuh miskin semuanya. Jatuh miskin semuanya. Malaysia itu hakim tingkat pertama kalau diuangkan sekitar 40 juta rupiah, ujar Yasardin ditemui Tempo di kantornya, Jakarta Pusat. Kami guru lebih sedikit pak, padahal kami yang membuat bapak jadi hakim. Tapi kami nggak pernah berniat cuti massal karena kami tahu anak itu mungkin punya cita-cita seperti bapak. Gaji guru di Indonesia nih miris sekali Mbak Yu, apalagi di daerah timur. Itu katanya sampai 1 bulan tuh cuma 240.000. Jadi dia cakap, kita nih warga Indonesia kirim aja TKI sebanyak-banyaknya ke luar negeri. Aku tahu engkau tak setuju, aku pun tak setuju sebenarnya Mbak Yu. Tapi macam mana lah, keadaan Indonesia ini sangat miris. Sampai dia pun setuju pemerintah nih nak ambil pasir dari Indonesia untuk Singapura. Selamat datang di podcast Batang Ubi dengan saya Beda yang asli dan Mbak Yus yang asli. Monggo rek. Menurut riset dan penelitian, kerja lebih dari 54 jam dalam seminggu bisa buat cepat meninggal. Kata Ahmad _ Munasib 02 yang kerja 12 jam, gaji kecil, kerja target, gak kenal tanggal merah mana nih ngumpul. Ada 573 orang yang like. Kata Hengki Ardo, centang biru. Kalau masih miskin, kerja itu harus lebih keras dan lama dari orang normal. Kata Rido Amao, aku setiap harinya mulai kerja jam 8 pagi, pulang jam 10 malam. Pulang ke kos 1 jam. Jam setengah 12 malam mandi. Lepas itu ngopi bentar langsung tidur. Dan itu dilakukan setiap hari. Kalau dekat Tanjung Pinang ada kerja 12 jam, gaji 1 juta. Itu taruhnya. Kerja apa tuh Beda? Kira buru kambing. Kata Sofia Ahadi, manusia boleh jadi apa saja selain Tuhan. Kalau kata Muhammad Bahrulimi, apa kabar? Yang 87 jam kerja per minggu. 87 jam. Mampoy. Kata Vicky Dims, aku yang 16 jam kali 7 hari udah mau sakaratul maut. Dia Ada lagi nih komentar dari Torikol_AWR. Ala buat warung Madura 54 jam gak nyampe 3 hari, Cok. udah mati. Tapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Study, Celios, menunjukkan ketimpangan di Indonesia semakin memburuk. Hal itu tercermin dari jumlah kekayaan 50 orang terkaya yang disebut setara dengan kekayaan 50 juta orang biasa di Indonesia. Tim peneliti Celios menganggap jumlah kekayaan 50 orang terkaya bisa membayar gaji seluruh pekerja penuh dalam angkatan kerja di Indonesia sepanjang tahun. Jadi kalau misalnya orang Indonesia nih nak dia kerja 1 minggu tuh 54 jam ke 87 jam ke, tetap aja yang terkaya tuh yang paling banyak duitnya, yang 50 orang tadi. Crazy rich. Itu 9 naga tak beda? Aku tak tahulah entah 9 naga ke, ular berkepala 2 ke, medusa ke. Medusa. Tapi dekat Indonesia nih, kelas menengahnya yang 9 juta orang jatuh miskin semuanya. Jatuh miskin semuanya. Karena banyak PHK sama deflasi Beda. Tak hanya itu, pajak pun gila-gilaan sekarang. Tapi menurut aku yang paling ngeri tuh deflasi Beda. Karena daya beli tuh jadi turun sekali Beda. Tapi kalau di negara Malaysia, kata Sulan Sok Bulan Gulo, status penghasilan atau pendapatan isi rumah di Malaysia untuk info Cik Bedah and the Gang dipecahkan pada 3 kumpulan berikut. Yang pertama, B40, kelas rendah, penghasilan kurang dari RM4.850. Kalau kelas menengah dia pula di M40 sebutan dia. Itu penghasilan dia Malaysia ringgit itu 4.850 sampai 10.959 ringgit. Kalau B itu maksudnya 40% warga Malaysia lah yang berpendapatan rendah. M ni yang menengah. Terus ada juga T20. T20 tuh yang tinggi. T20 tuh penghasilan melebihi 10.959 ringgit. Terus kalau misalnya yang tukang sapu yang dekat Singapura tuh, dia ada 7.000 ringgit tuh kalau misalnya dikalkulasikan jadi Malaysia ringgit. Itu yang kerja Singapura jadi tukang sapu di Singapura tuh, itu sumber devisa negara untuk di Malaysia Beda. Tapi berarti dia masuk kelas M40. Sebab dia ada 7.000 ringgit kalau dikalkulasikannya. Iyalah, Singapura kan gajinya mahal Beda. Jadi tukang sapu di Singapura gajinya aja $2.000 Beda. Kan Cece selalu bilang tuh, kalau misalnya dah ngomong-ngomong Singapura, majulah Singapura. Dia pun selalu cakap kan, kerja dekat Singapura, tinggal di Johor Malaysia. Itu aja lah kata-kata dia berdua. Satu lagi Beda. Apa? Petronas untung terus. Sampai ada yang komentar di YouTubeku. Apa dia cakap apa? Hari-hari dia ngomong itu sampai dia bilang makasih ya Mbak Yu udah nyampein itu.
Hakim se-Indonesia akan cuti massal, cuti bersama. Protes karena gaji tak ada setengah dibandingkan di Malaysia. Yasardin menilai gaji hakim di Indonesia masih kalah dengan negara Malaysia dan Singapura dan Filipina yang mencontohkan take home pay THP hakim tingkat pertama di Indonesia sekitar 12 juta. Malaysia itu hakim tingkat pertama kalau diuangkan sekitar 40 juta rupiah, ujar Yasardin ditemui Tempo di kantornya Jakarta Pusat. Ia menyebut perbandingan gaji hakim di Indonesia dan Malaysia cukup terpaut jauh. Perbandingannya nggak ada setengahnya kan. Menurut Yasardin, gaji hakim Indonesia hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan hakim di negara Kamboja. Di komen sama Rekayanis, kami guru lebih sedikit pak, padahal kami yang membuat bapak jadi hakim. Tapi kami nggak pernah berniat cuti massal karena kami tahu anak itu mungkin punya cita-cita seperti bapak. Gaji guru di Indonesia ini miris sekali Mbak Yu, apalagi di daerah timur. Itu katanya sampai 1 bulan tuh cuma 240.000. Masih mending lah beda ada gaji daripada nggak ada gaji. Kerja tak ada gaji itu macam mana pula Mbak Yu? Banyak beda. Kerja tak bergaji tuh banyak. Di komentar sama Ananda Sidik, kalau guru juga pada cuti massal, kau pasti nggak jadi hakim sekarang. Betul. Kata Ayung bukan ustadz tapi amplop jalan terus kan. Gitu aja ngambek. Banyakan terima di belakang layar loh. Dibalas sama Anissa Senja, nggak semua hakim terima suap kak. Tapi ada yang terima suap, ada. Dibalas sama Ajud, ini mah lagi ngomongin hakim yang dapat amplop. Kita nih bayangin nih, tak ada guru, ibaratnya cuti massal semua seluruh Indonesia nih guru. Siapa nak ngajarkan anak-anak tuh dekat sekolah? Aku pun agaknya sekarang tak boleh bercakap dekat sini. Di komentar lagi nih sama FKRS TRMPRTM. Nah, Panjang betul namanya. jangan nama dia. Yuk bisa nakas semua juga mogok kerja se-Indonesia. Seluruh Indonesia tenaga kesehatannya cuti macam mana Kalau misalnya kita sakit dan nak sekaratul maut tak ada yang bantu. Di komen sama Sisri Amelia 09, bagus ibu bapak ibu hakim, jangan mau kalah sama anggota dewan. Kerja cuma cuap-cuap, jalan-jalan, dana cair seumur hidup. Jangan mau kalah ya. Untuk guru-guruku tercinta, tugas kita sangatlah berat. Kita disiapkan untuk mencerdaskan bangsa ini, tapi kita tak dihargai. Semoga semua guru hidupnya berkah dan dimuliakan. Amin. Itulah betul-betul pahlawan tanpa jasa Tapi sebenarnya gaji hakim di Malaysia tuh berapa beda? Tadi kan ada disebut Samdul, puluhan juta. Kau tanyalah sama penonton kok beda. Sebenarnya gaji hakim di Malaysia tuh berapa beda? Kau tanyalah sendiri. Kan kau bisa nih ada kamera nih. Kau tanyalah beda, segan aku. Kau aja lah yang tanya. Buat korang warga Malaysia yang asli, coba korang komen dekat bawah. Berapa gaji hakim dekat Malaysia dan lawyer atau pengacara dekat Malaysia? Sekalian tanya beda, berapa gaji guru, gaji cikgu-cikgu kat Malaysia tuh beda. Guru di Malaysia ni kan banyak beda, macam guru-guru di Indonesia. Kau tanyalah sendiri. Aku ni panjang betul nak bercakap. Kau tanyalah beda, kan ini channel YouTube engkau. Kau tanya dulu. Jadi buat korang warga Malaysia yang asli, coba korang komen dekat bawah. Berapa gaji cikgu dekat Malaysia? Kalau dekat Indonesia ada cuma 240.000 1 bulan. Makan apa? Beras aja sekarang dah 100.000. Tak usah makan beras lah beda, makan angin aja. Habis tu cepat mampus. Orang Indonesia ni sakti-sakti beda. Sakti Mandraguna. Dia berilmu dulu puasa 40 hari. Jadi macam mana menurut engkau solusinya ni beda? Gaji hakim kat Indonesia, gaji cikgu atau gaji guru kat Indonesia? Kalau solusi dari Cece, ini dari Cece Mbak Yu, bukan dari aku. Kau jangan marah dengan aku Mbak Yu. Jadi dia cakap, kita ni warga Indonesia, kirim aja TKI sebanyak-banyaknya ke luar negeri. Aku tahu kau tak setuju, aku pun tak setuju sebenarnya Mbak Yu. Tapi macam mana lah, keadaan Indonesia ni sangat miris. Sampai dia pun setuju pemerintah ni nak ambil pasir dari Indonesia untuk Singapura. Tapi kalau aku pikir-pikir nih beda, aku setuju juga dengan statementnya Cece itu. Karena penduduk Indonesia ini kan 280 juta jiwa kan beda. Kita kirim aja ke luar negeri semua jadi TKI dan TKW. Terus kalau misalnya semua orang Indonesia ni keluar negeri, siapa yang nak tinggal dekat Indonesia? Jalan tol, rumah sakit, terus pembangunan jembatan lah, segala macam terowongan lah, entah apa ke benda. Siapa yang nak gunakan? Fasilitas dah ada. Tadi sibuk-sibuk. Jalan ni kurang ini, jalan ni kurang itu. Dah dibuat. Tak ada orang dia. Ya ndak tahu kok tanya saya. Tapi kalau setengahnya aja lah warga Indonesia yang berangkat ke luar negeri untuk jadi TKI atau TKW. Devisanya ini jadi luar biasa beda. Penghasilan minyak dan gas di Indonesia nih nggak ada apa-apanya sama devisa negara Indonesia. Iya, aku tahu devisa negara Indonesia itu nomor 2 paling besar kan setelah gas dan minyak. Visanya itu berasal dari orang-orang yang kerja di luar negeri. Jadi kok nggak setuju sama solusinya Cece itu beda? Kalau setuju tuh setuju aja sih sebenarnya Mbak Yu. Tapi janganlah semua orang. Jadi menurut kau siapa lah orang yang akan kita kirim nih ke luar negara? Ya aku tak tahu Mbak Yu siapa-siapa yang nak pergi lah. Jangan semua tapi. Tapi kalau aku pikir-pikir aku setuju juga dengan solusi Cece itu beda. Buktinya waktu balap F1 tuh di Singapura, Cece menyapu-nyapu di sana dapat dolar Singapura. Tapi kan sekarang nih Mbak Yu, tak
semua orang nak jadi tukang sapu dekat Singapura tuh. Gengsi lah Mbak Yu. Kalau aku sih nak aja. Duit dia dolar. Tapi tak perlu gengsi, beda. Sekarang hidup kita nih kan harus bayar pajak setiap harinya. Pajak naik terus. Iya, engkau nak tabung duit dekat rekening kau tuh 7,5 juta ke atas dapat pajak 20%. Bangun rumah sendiri, engkau yang beli bahan sendiri, beli tanah sendiri, semua sendiri. Kena pajak juga Mbak Yu. Iya, PBB. Jadi aku setuju, beda. Pemerintah jual pasir kat Singapura tuh itu udah solusi yang paling tepat, beda. Kalau menurut aku nih Mbak Yu, yang paling tepat tuh adalah jual sabuk kelapa dengan daun pisang atau sekaligus dengan jengkol sekali. Sekarang jengkol, daun pisang, sabut kelapa itu komoditasnya kecil, beda, dan peminatnya juga sedikit. Nak jual minyak bumi kan rugi terus nih Indonesia. Karena yang untung jual minyak bumi itu hanya Petronas Malaysia. Iya, Pertamina rugi terus. Jadi menurut aku solusi yang paling mantap tuh adalah jual sedimen pasir tuh ke Singapura, beda. Itu udah solusi mantap. Daripada jual pulau-pulau kan, lebih baik jual pasir aja. Tak terlalu nampak kali lah jualnya. Tapi kalau misalnya dikeruk terus pasir tuh hilang juga pulau tuh. Ah, baru beberapa pulau aja tuh, beda. Indonesia kan banyak beribu-ribu pulau. Tak tahu lah aku dengan jalan pikiran kau sama aja dengan Cece.